Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Bang Ad. Kali ini Bang Ad akan berbagi tips, trik, dan tutorial mengenai bagaimana cara mudah untuk membuat flashdisk bootable untuk Windows 11 ya, yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tidak perlu panjang lebar, mari kita mulai. Pertama-tama kita buka browsingan kita ya. Terlebih dahulu komputer kita harus connect terhadap internet ya teman-teman. Oke. Setelah komputer kita terkoneksi dengan internet, kita buka browsing kita. Kalau ini Bang Ad menggunakan Google Chrome untuk browsingnya. Di browsingan ini kita klik, kita download dulu Windows 11-nya yang terupdate ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Kita bisa klik unduh Windows 11. Nah, di sini kita ke bawah ya teman-teman. Bisa unduh buat media instalasi Windows 11. Unduh sekarang bisa. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Untuk gambar disk Windows 11 ISO ya teman-teman. Lalu kita klik di sini. Kita klik yang ini ya teman-teman. Pilih unduh. Nah, kita pilih Windows Multi Edition ISO untuk perangkat 60 megabits. Lalu kita klik unduh. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan ada tampilan pilih bahasa produk. Produknya apa teman-teman yang kita inginkan? English dalam kurung United States. Kita klik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mengkonfirmasikan. Kita klik ini mengkonfirmasikan. Tunggu beberapa saat. Sedang loading ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat ya teman. Lagi loading dia. Nah, setelah itu baru kita unduh. Nah, untuk selanjutnya sambil kita menunggu unduhan Windows 11-nya Multi Edition ISO untuk perangkat 60 megabits, kita mendownload aplikasi Rufus-nya ya teman-teman. Kita harus menggunakan Rufus versi terbaru. Kita klik sini. Nah, di sini banyak pilihan teman-teman. Yang manapun sama saja ya teman-teman. Tinggal kita klik saja. Teman-teman bisa memilih yang mana saja di sini. Kita klik, lalu kita download. Setelah download, nah saya sudah mendownload kedua-duanya teman-teman. Di sini saya sudah ada Rufus dan Windows 11 versi terupdate 24H2 ya teman-teman. Windows 11 24H2 60 megabits. Oke, 64 megabits. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik Rufus 4.6 ya, yang terbaru ya teman-teman. Kita klik, lalu kita pilih yes. Kita minimize dulu filenya. Kita kesinikan. Nah, ini ya. Lalu kita pilih select ini ya teman. Kita klik select. Lalu kita cari di mana beradanya file format Windows 11 ISO-nya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Dia harus berbentuk format ISO ya teman-teman. Kalau nggak berformat ISO dia tidak bisa untuk membuat flash disk bootable-nya teman-teman. Oke, kita klik, lalu klik open. Nah, ini sudah terbaca ya Windows 11 24H2-nya yang 60 megabit folder ISO ya teman-teman. Lalu kita pilih GPT atau MBPR.
kita pilih MBPR ya teman-teman, BIOS UFI dan CSM kalau MBPR. Kalau yang GPT itu hanya UFI non CSM, jadi kita pilih dua-duanya aja ya teman-teman, agar kalau komputer kita yang jadul masih bisa digunakan juga untuk Windows 11 ya teman-teman. Oke, setelah itu ini nama filenya jangan dirubah, dia sudah otomatis. Terus file sistemnya untuk flash disknya itu NTFS ya teman-teman, NTFS. Oke, kita tinggal, nah ini kita pilih list USB hard drivers, kayak list USB ya teman-teman. Start Windows instalasi. Oke, ini sudah no level di flash disk saya minimal 7 GB ya teman-teman, karena untuk Windows 11 ini dia bisa 6 GB-an teman-teman. Jadi kalau 7 GB lebih sedikit itu udah bisa lah. Kalau di bawah 6 GB atau 6 GB pas, Bang Ad nggak ngejamin bisa ya teman-teman. Minimal flash disknya itu kapasitasnya 7 GB ya teman-teman. Oke, kita lanjut start aja ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan RAM support MP202 remote Microsoft account. Oke. Warning data on the personal level. Oke. Nah, ini sedang berlangsung ya teman-teman. Lagi booting ke flash disknya ya teman-teman. Kita tunggu saja bootingannya teman-teman. Baru 0,7% ya teman-teman, lumayan lama ini. Kita tunggu saja. Baru 2,9% ya teman-teman, 3%. Kita tunggu saja teman-teman. Baru 6%-an teman-teman, sedang berlangsung.
Rufus yang kita gunakan yang sudah paling terbaru ya teman-teman, 4.6 ini udah paling terbaru ya teman-teman. Kita tunggu saja, baru 10% teman-teman. Oke ya teman-teman, ini masih berjalan 19% ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai dia 100%. Dan ini tampilan foldernya ya teman-teman, di USB-nya itu terbaca baru 6 gigaan ya dibutuhkan ya, masih proses. Ini ya teman-teman, belum jadi ya teman-teman, masih proses. Kita tunggu saja prosesnya teman-teman, baru 24% teman-teman, sampai dengan 100% ya teman-teman. Ya, ini masih 44% ya teman-teman, sedang berlangsung bootingnya Windows 11 ke flash disk ya teman-teman, untuk menjadikan bootable flash disk. Kita tunggu saja ya teman-teman, sudah 46 berjalan nih. Ya, ini sudah masuk ke 70% ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai dengan 100% ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman sudah 91% ya teman, 92%. Tinggal tunggu beberapa saat lagi ya teman-teman. Oke, sudah 99% ya teman-teman. Kita tunggu saja, bentar lagi selesai nih teman-teman. Nah, sudah 100% ya teman-teman. Kita lihat file USB-nya teman-teman yang sudah terpakai. Oh, sudah terpakai tinggal 5,99 GB ya teman-teman, dari 7,33 GB teman-teman. Kita tunggu untuk kostumnya ya teman-teman, sampai 100% lagi. Ini sudah setengah perjalanan teman-teman. Oke, baru saat, nah ini dia sedang pengecekan apakah bootingnya itu sukses apa enggak ya, ada masalah atau tidak. Ini harus menggunakan internet ya teman-teman, harus koneksi ke internet juga ya, biar semakin bagus. Kita tunggu saja teman-teman, sudah 18%, 26%, 41%, 47%, 48%, sudah 50%, 95% ya teman-teman, 96, 99, 1. Kita tunggu saja ya teman-teman. Semoga bootingnya berhasil ya teman-teman.
Sudah 99% ya teman-teman, tunggu saja. Nah, ini sudah ready ya teman-teman. Kalau sudah ready ini kita close saja ya teman-teman Rufusnya. Lalu kita cek ke filenya USB ya teman-teman. Nah, namanya sudah CCOMA X64 free ya teman-teman, UNUSDV 9. Oke, kita klik. Ini sisa flash disknya tadi kan 7,33 GB ya, sekarang tinggal 1,88 GB teman-teman, berarti kurang lebih 6 GB lebihan ya terpakai ya teman. Kita klik USB nya. Nah, ini ya sudah jadi semuanya. Kita coba setupnya ya teman-teman, apakah setupnya berhasil. Kita coba running ya teman-teman. Nah, kita klik setupnya, lalu kita pilih yes. Apakah dia berhasil? Kita close ini dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, udah preparing Windows 11 nya 23%, 28%. Ini tandanya sukses kita melakukan bootingnya terhadap flash disknya ya teman-teman. Bootable flash disknya sudah sukses nih teman-teman. Kita tunggu sampai 100% ya teman-teman. Ini baru 28% Windowsnya yang berjalan. Sudah 36, 47, 100%. Nah, kalau udah kayak gini sudah pasti sukses nih teman-teman. Tinggal kita next aja ya teman-teman. Sudah sukses. Hari ini kita melakukan bootable pada flash disk sebesar 7,33 GB, diisi dengan Windows 11, formatnya ISO, untuk install komputer. Jadi komputer apapun bisa diinstal sekarang ya teman-teman untuk Windows 11 nya. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam.